kita. Saya berharap yang seperti ini dalam perjalanan cukup yang pertama dan terakhir. Sebab saya sudah berulang kali mengingatkan sebelum kemarin yang 9 kita sudah harus jalan. Saya khawatir itu jalan tutup sekarang ini. Kalau terlambat nanti karena kita rombongan jumlah pas kita banyak, nah, khawatir nanti perjalanan kalau sempat ditutup di sana kita malah berapa lama kita harus sampai. Itu makanya dari awal saya ingatkan. Kemudian setiap perjalanan kita dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya ada hal yang penting yang harus kita pahami, yaitu petunjuk perjalanan itu. Karena itu biasanya minimal setengah jam sebelum dimulai, ketika ziarah nantinya video sampai ke Makkah atau ke pulang, itu setengah jam itu sudah harus standby. Tapi itu pertama mengecek dan ada tinggal dan pulang. Yang kedua ada hal-hal yang harus dipahami perjalanan itu sesuai dengan keliru kita dalam mapaknya. Nah, saya berharap ini kita jaga kedisiplinan kita ke depan demi kelancaran ibadah kita. Insyaallah Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan melakukan perjalanan terlebih dahulu menuju Jakarta. Di Jakarta tiket kita itu sebenarnya kita berangkatnya jam 3 dan 10 sebenarnya. Jadi memang kenapa dicepatkan? Kalau seandainya jalan lancar, kita sebenarnya bisa berangkat jam 11 saja atau jam 10. Nah, tapi karena kondisi jalan seperti itu, tadi saya tanya supir masih buka tutup ya. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Kami mudah-mudahan insyaallah tidak ada kendala. Nah, kemudian berikutnya kita akan terbang ke Jakarta dengan pesawat Superjet. Superjet, insyaallah jam 5-an kita sampai di Jakarta dan akan menginap tidak penuh sebenarnya 1 malam di Zest Airport Hotel. Kalau ada keluarga yang akan berkunjung, dibagi saja lokasinya di share. Kalau ada keluarga di Jakarta atau di sekitar bandara datang. Nah, perjalanan kita besok pagi jam 7-an. Jadi biasanya internasional 3 jam sebelum penerbangan orang sudah mulai check in. Nah, termasuk nanti ada juga proses imigrasi yang harus kita lalui. Yang ingin saya sampaikan adalah kondisi perjalanan umroh hari ini cukup padat. Jadi tidak santai. Ini yang perlu diingat betul ini. Baik sekarang di Madinah, itu juga di Makkah, begitu juga nanti penerbangan orang akan sangat banyak yang berumroh sekarang ini. Bapak dan Ibu kan sudah tahu di berbagai tempat sekarang ini di Makkah, di Madinah, kadang hotel bisa saja bergeser-geser seenaknya saja. Nah, itu yang makanya kita harus betul-betul pastikan semua perjalanan ini sudah clear. Alhamdulillah 2 hari yang lalu Ustaz kita yang menunggu di Madinah, Ustaz Ilyas, sudah kontak dengan saya dan beliau sudah standby di Madinah menunggu. Alhamdulillah, dan hotel kita sudah saya konfirmasi semuanya sudah dibayar, jadi tidak di DP lagi. So, kalau di DP nya kalau mah orang itu datang orang banyak ada biaya mahal, biar tidak peduli. Kenapa? Karena hotel situ tidak terlalu pelanggan, tak bawa ganti banyak nilai itu prinsip mereka itu di sana. Jadi kadang kalau kita berharap profesional pengelolaan hotel di situ susah membicarakan. Apalagi sekarang perlu Bapak dan Ibu ketahui petugas-petugas hotel di Saudi itu sekarang banyak yang baru-baru karena mereka punya kebijakan mempekerjakan penduduk mereka, masyarakat mereka, walaupun yang perempuan sekarang boleh bekerja. Jadi sekarang di hotel-hotel akan ada petugas-petugas wanita di resepsionis. Nah, kita tahu nih pergantian seperti itu biasanya membutuhkan penyesuaian dan cukup lama. Apalagi mungkin selama ini mereka tidak terlatih untuk mengurus atau mengelola hotel.
Jadi terkadang agak lambat, agak itu, ya itulah kondisinya sekarang. Ya, jadi ada perubahan yang sedang terjadi di Saudi itu. Kalau dulu Bapak di zona dulu barangkali Bapak itu kan tidak ada polusi namun dia seksualis. Nanti akan ada tuh, ada yang wanita, yang itu. Jadi mereka ada yang cekatan dan ada juga yang kadang lambat gitu. Jadi penyusian itu mungkin akan berpengaruh kepada proses-proses kegiatan jamaah di Madinah maupun di Makkah. Nah, kemudian kita akan berangkat insya Allah jam 7-an, dan kalau dihitung jam 7 berarti kira-kira jam 3 waktu Saudi, jam 3 dini hari. Ya, tapi kita akan berangkat dari hotel nanti diperkirakan juga jam 4, mungkin kita subuh di bandara sambil petugas kita check in untuk pesawat keberangkatan ke Saudi. Dan alhamdulillah tadi petugas yang sudah menuju Jakarta, mereka lebih dahulu sampai dari Pekanbaru di Jakarta dan menunggu kita di Jakarta insya Allah. Berarti semuanya sudah clear. Berarti kalau perkiraan jam 3 waktu Saudi ambil perjalanan 9 jam, maka jam 12 siang besok, ini besok nih, jam 12 siang besok waktu Saudi kita sudah sampai di kota Madinah insya Allah. Nah, itu proses perjalanan, dan dari bandara Madinah ke hotel kita hanya memakan waktu 10-15 menit saja. Jadi dekat, tidak seperti kalau kita turun di Jeddah yang membutuhkan waktu 4-5 jam baru sampai di kota Madinah. Itulah perjalanan insya Allah. Nah, sekarang apa yang harus kita persiapkan sebelum keberangkatan? Ini ada 3 jemaah kita. Tadi ada kendala di Kumbu kata dia. Sekarang 3 orang sampai di mana? Lewat Baso. Ya, nah, ada 3 orang ada kendala pagi. Nah, mudah-mudahan cepat sampai. Perjalanan ini bermusafir itu ada 2 sisi yang harus kita paham. Yang pertama adalah tentu sisi ibrah, pelajaran yang berharga yang kita dapat dari suatu perjalanan, dan itu sangat tergantung dengan tujuan perjalanan itu. Nah, yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu pahami adalah bahwa perjalanan kita ini adalah perjalanan ibadah, bukan perjalanan wisata, walaupun maknanya khusus pariwisata. Yang perlu diingat, perjalanan kita adalah perjalanan ibadah, dan ini adalah perjalanan menuju ke Baitullah. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, tidak satu langkah pun yang dilangkahkan oleh orang keluar dari rumah yang menuju ke rumah Allah, melainkan langkah satu akan diangkat dan diberikan oleh Allah seluruh kebaikannya, dan langkah berikutnya akan dihapus oleh Allah kesalahan. Berarti jangan lupa mumpung awak alun naik berjalan, kembali niatkan di dalam perjalanan ini, mudah-mudahan bermohonlah kepada Allah agar setiap langkah yang kita jalankan menuju ke Baitullah adalah sebagai jalan atau wasilah untuk kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu, supaya jangan letih dan penat. Saya dapat so kata Nabi, as-safaru qitmatun minal adab. Perjalanan jauh itu potongan dari azab. Apa maknanya? Makna azab di situ bukan diazab karena berdosa, tidak, tetapi adalah karena orang merasakan kesulitan, ketidaknyamanan. Nah, itu suatu hal yang lazim dilalui. Bahkan ibadah kita
tidak sesempurna kalau kita bermukim. Kalau kita bermukim di rumah kita salat yang 4 sempurna. Tapi kalau dalam bermusafir kita qasar, kita jamak. Kemudian begitu juga istirahat berbagai macam, tidak selega kalau kita berada di tempat itu. Nah, bagaimana kita mengimbangi keletihan itu? Nah, caranya adalah dengan memperbanyak zikrullah, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil i'tibar dari perjalanan. Dan jangan lupa senantiasalah bermunajat dan berdoa. Kenapa? Karena salah satu keutamaan orang yang bermusafir adalah doanya mustajab. Bapak dan Ibu, kita sudah meninggalkan rumah, sudah berada di surau, akan berangkat menunaikan ibadah umrah. Nah, sebelum keberangkatan, saya ingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menunaikan sampai ada aman di jalan. Nah, sesampai kita sudah lengkap berarti ya, lengkap ya, sudah jalan. Saya ingatkan lagi, sebelum kita melakukan perjalanan, ingat apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waalaikumsalam. Ya. Jadi mereka mungkin umur sedang bertemu. Sama dia dengan salah dia bisa. Tiket pada hari ini tapi cek dulu. Sebelum kita melakukan perjalanan, ingat-ingat apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hendak menunaikan ibadah haji. Beliau naik di atas tunggangan beliau. Sebelum beliau naik, alas tempat duduk Nabi itu beliau ganti. Beliau pakai hanya sehelai kain, tidak mewah, tetapi kain yang nilainya tidak melebihi dari 3 dirham. Artinya Nabi mengajak umat beliau untuk melakukan perjalanan ini dengan kesederhanaan. Jadi tidak perlu berlebihan. Kadang-kadang kita dalam perjalanan penampilan nomor 1 tidak perlu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kita sebenarnya siapa. Kita berangkat sekarang tidak memperhatikan orang yang melihat kita, tetapi yang kita perhatikan bagaimana Allah memandang kita hari ini sebagai hamba-Nya yang telah sekian lama diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, bergelimang dengan nikmat yang Dia berikan. Kiro-kiro analah wak karajuan, kama wak pagunuan, umur, harta, kesehatan, apapun yang selama ini telah dianugerahkan. Jadi karena ini saya berharap perjalanan kita jamaah surau tidak lagi mementingkan cali orang, penilaian orang. Yang paling utama hari ini adalah bagaimana sebenarnya saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan ini isilah dengan muhasabatun nafs, dengan menghisab diri.
Jadi karena itu saya sering ingatkan jamaah, tidak perlu terlalu berlebihan kita berhias, berpenampilan, sederhana saja, sekedarnya. Dan juga nanti ketika berada di tanah suci, pentingkanlah ibadah kita. Kemudian ketika Nabi hendak berangkat, beliau mengucapkan kalimat yang menjadi munajat. Nah, ini yang terus saya pesankan kepada jemaah, pati kembali di dalam hati awak Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Ya Allah, jadikanlah dia haji yang tidak ada di dalamnya riya dan sum'ah. Kalau kita sekarang ke umrah, tentu kalimat kita Allahumma ja'alhu umratan la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, jadikanlah dia amal perbuatan seluruh yang kita lakukan ini sebagai umrah la riya'a fiha, tidak ada di dalamnya terselip riya, wala sum'ah, tidak ada di dalamnya keinginan untuk membanggakan diri kepada orang karena waktu umrah berbagai macam. Artinya apa? Nabi khawatir dua perkara itu merusak keikhlasan. Sebab kalau ikhlas hilang, maka amal tertolak. Dan saya sudah jelaskan dari awal, Bapak dan Ibu, syarat amal itu makbul, nanti cerita makbul. Makbul amal itu syaratnya yang pertama itu ikhlasun niyyah. Niat ikhlas lillah. Nah, karena itu sebelum kita melangkahkan kaki dari surau ini menuju ke Baitullah, maka saya ingatkan kembali pada suhati waksadun yolai labasi, dan sampai aduh menyelip menumpang di situ, ingin untuk disanjung orang dan mencari, ingin dipuji orang dan mandana. Kalau ingin disanjung orang dan mencari, buat percaya ke orang dia namanya. Kalau ingin dipuji dia orang dan mandangan, awak cari itu kan bercerita orang, berarti sum'ah namanya. Nah, bersihkanlah hati dari seluruh itu. Supaya apa? Supaya uang yang dipakai, tenaga yang dikerahkan, waktu yang dipergunakan tidak hilang sia-sia begitu saja. Ingat ibadah, jangan kita menganggap enteng kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Ada orang yang ingin pergi badan tak sehat, ada badan sehat tidak ada, ada ada kesempatan tak ada, kesibukan tubuh menumpuk berbagai macam. Nah, kita syukuri keberadaan kita hari ini. Kita coba tinggalkan seluruh kesibukan dunia, kita fokuskan diri kita lahir dan batin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa berdoa, mudah-mudahan momentum perjalanan ini kalau lewat ikuti lambe-lambe, dan Allah akan membantu dengan mengingat-ingatkan kita, mudah-mudahan menjadi titik balik dari kehidupan kita yang mungkin dahulu lah baik, mungkin insya Allah ke depan menjadi lebih baik lagi. Kalau yang kurang baik, kau dapat menjadi baik dan lebih baik. Nah, jadikan perjalanan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan itu tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita naik bis, mari kita
bermunajat sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa apa dan didengarkan pada khutbah yang patut diaminkan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alhu lana umratan la riya'a fiha wa la sum'a. Allahumma ij'alhu lana umratan la riya'a fiha wa la sum'a. Allahumma ij'alhu lana umratan la riya'a fiha wa la sum'a. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr waj'al umratana umratan maqbulatan mabrurah wa sa'yana fiha sa'yan mashkura wa dhunubana dhunuban maghfura wa a'malana a'malan maqbula. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma nastawdi'uka ahlana fa innahu la yabi'u الوداع عندك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا السلامة والأمن بالحضر والسفر. اللهم اكتب لنا الأمن والسلام بالحضر والسفر. اللهم اكتب لنا الأمن والسلامة بالحضر والسفر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين. Ya Allah ya Rahman, hari ini kami melangkahkan kaki untuk menuju ke rumah-Mu. Bersihkanlah hati kami dari segala riya dan sum'ah. Jadikanlah ia ikhlas beribadah kepada ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan yang akan kami tempuh. Jauhkanlah segala halangan rintangan dan kesulitan. Ya Allah, berikanlah kami kenyamanan dalam beribadah dan dimanapun kami singgah dan dimanapun kami berjalan. Ya Allah ya Rahman, kami titipkan keluarga kami dan apa yang Engkau berikan kepada kami di sisi, karena sesungguhnya tidak ada yang hilang titipan yang dititipkan kepadamu ya Hafiz ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'alaika tawakkalna wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak dan Ibu, kita naik bus berangkat. Sebelum naik bus, sebaiknya di sebelah sana kita berkumpul dulu karena panitia akan mengambil foto sekedar untuk dokumentasi. Mari kita keluar. Ayo. بنور هادينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته واتحل في صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنوره هدينا
من مكة حبيبي نور سطاع المدينة، من صلى صلاته واتحلى في صفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. يا إمامنا يا أمين، يا سند للمسلمين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي صلاتي بدعي صلي وراه. محمد نبينا بنور هادينا، من مكة حبيبي نور سطاع المدينة، من صلى صلاته واتحلى في صفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليك، اللهم صل عليك، حببني في الإيمان